Manakah yang merupakan jarak dari titik P ke garis? Oke, kita tarik garis. Oke, coba silakan ditebak. AP kita terapkan trik yang Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kembali lagi di channel AKC. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang jarak titik ke garis. Materi matematika wajib kelas 12. Seperti apa materinya? Kita lihat. Oke, kita lihat pendahuluannya dulu. Nah, perhatikan gambar berikut. Ada sebuah titik P. Kemudian ada garis G. Kemudian dari titik P kita tarik beberapa garis menuju ke garis G. Yang pertama ada titik dari P ke A, kemudian menuju titik B, kemudian menuju ke titik C, kemudian menuju ke titik D. Nah, dari keempat ruas garis yang ditarik ini, manakah yang merupakan jarak dari titik P ke garis G? Oke, coba silakan ditebak. Oke, ternyata yang menjadi jarak dari titik P ke garis G itu adalah diwakili oleh ruas garis PB. Kenapa? Karena dia jarak yang terpendek dan tegak lurus terhadap garis G. Berarti bagaimana pengertiannya? Jadi jarak titik ke garis itu adalah panjang ruas garis terpendek, sehingga ruas garis tersebut tegak lurus dengan garis yang dimaksud. Dalam hal ini adalah garis G. Jadi kata kuncinya terpendek dan tegak lurus. Dan itu otomatis dua-duanya. Oke, kita lihat nih langkah-langkah gimana nih caranya menentukan jarak dari titik ke garis pada ruang dimensi 3. Kita lihat. Oke, jadi langkah yang pertama adalah kita harus membuat segitiga bantu dengan cara menghubungkan titik menuju kedua ujung ruas garis. Kemudian yang kedua, menentukan panjang sisi segitiga bantu tersebut. Yang ketiga, menggambar ruas garis yang tegak lurus dari titik ke garis yang ditanyakan. Kemudian barulah yang keempat, kita menentukan jarak titik ke garis. Selanjutnya, coba kita akan terapkan keempat langkah ini dalam menentukan jarak titik ke garis dalam contoh soal berikut. Oke, kita lihat contoh soal yang pertama. Jadi di sini diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm yang ditanyakan adalah jarak titik A ya ke garis HB. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita terapkan langkah-langkah yang tadi. Jadi langkah yang pertama itu adalah membuat segitiga bantu dengan menghubungkan titik menuju kedua ujung ruas garis. Oke, kita tarik garis seperti ini. Nah, jadi terbentuklah ini segitiga bantu kita, yaitu segitiga AHB. Nah, selanjutnya langkah kedua adalah menentukan panjang sisi segitiga bantu tersebut. Ini kita cari nih panjang sisinya semuanya. AB sudah ada 12 cm sudah diketahui. Dari gambar ini bisa diperoleh panjang HA juga 12 akar 2. Kenapa? Karena dia adalah diagonal bidang. Kemudian HB ditemukan 12 akar 3. Kenapa? Karena dia adalah diagonal ruang. Nah, sekarang sudah kita temukan semua panjang sisi segitiga bantunya. Berarti bisa kita buat seperti ini. Ya. Jadi segitiga ini kita pindahkan ke sini biar lebih enak melihatnya, ya. Segitiga AHB ternyata siku-siku di A, gitu ya. Dengan ukuran yang sudah kita peroleh tadi. Nah, kemudian baru yang ketiga adalah langkahnya menggambar ruas garis yang tegak lurus dari titik ke garis yang ditanyakan. Ini titik A menuju garis HB. Oke, kita tarik garis yang tegak lurus. Oke, tegak lurus di sini kita sebut saja di sini adalah titik P, gitu ya. Nah, ini karena segitiga bantu yang terbentuk adalah segitiga siku-siku, maka nanti kita gunakan rumus luas segitiga untuk mencari panjang AP. Jadi panjang AP inilah yang menjadi jarak titik A ke garis HB. Nah, jadi seperti ini. Setengah kali HB dikali AP. Dari mana dapat ini? Nah, jadi segitiga siku-siku ini kita lihat dari dua sudut pandang yang berbeda mengenai alas dan tingginya. Nah, sudut pandang yang pertama, ini kan rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi, ya. Jika kita
ambil HB itu sebagai alas, maka tingginya adalah pasti AP karena tegak lurus di sini, gitu ya. Nah, tetapi jika kita ambil alasnya itu adalah AB, maka tingginya adalah pasti AH. Nah, jadi ini yang Pak Guru maksud melihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Sama-sama luas segitiga, tapi dua sudut pandang yang berbeda. Ya udah, kalau sudah ketemu seperti ini tinggal diselesaikan. Berarti setengahnya habis, gitu kan? HB sudah ketemu 12 akar 3, AP lah yang akan kita cari, begitu. AB-nya 12, AH 12 akar 2. Kita selesaikan, 12-nya bisa dicoret. Kemudian AP sama dengan 12 akar 2 dibagi akar 3. Ini pindah ke sini jadi bagi. Karena penyebutnya bentuk akar, maka kita rasionalkan dengan mengalihkan akar 3 per akar 3. Sehingga menjadi 12 akar 6 per 3. 12 bagi 3 itu adalah 4. Sehingga jarak dari titik A ke garis HB itu adalah 4 akar 6. Oke, gampang ya. Itu contoh soal yang pertama. Dengan segitiga bantu membentuk segitiga siku-siku. Kita lihat contoh soal yang kedua. Jadi diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12. Kemudian titik P itu adalah titik tengah ruas garis HG. Titik tengah berarti di sini titik B. Titik P. Tentukan jarak titik A ya ke garis BP. Dari sini ke sini. Inilah yang ditanyakan. Oke, kita terapkan langkah yang tadi. Nah, karena titik P itu adalah titik tengah HG, maka otomatis HP itu 6, PG juga 6, ya, dibagi 2. Oke, langkah pertama gimana? Membuat segitiga bantunya, ya, dengan menghubungkan titik menuju kedua ujung ruas garis. Sama seperti contoh yang tadi, contoh yang pertama. Jadi seperti ini, ketemulah segitiga bantunya sekarang. Segitiga bantunya adalah ABP, begitu. Langkah selanjutnya adalah menentukan panjang sisi segitiga bantu tersebut. Oke, 12 sudah ada ya. Tapi AP sama PB ini belum ketemu nih. Ya, belum ketemu. Maka kita cari dulu panjang AP dan PB. Nah, jika diperhatikan AP dan PB ini adalah ukurannya sama. Sehingga bisa kita cari salah satunya. Sehingga AP itu akan sama dengan BP karena segitiga sama kaki. Oke, sekarang kita cari salah satunya nih. Kita cari nilai dari AP, panjang dari AP. Coba perhatikan segitiga AHP. AHP. Dia siku-siku di titik H. Oke, untuk memudahkan kita keluarkan ke sini ya. Segitiga AHP ya. Yang sudah diketahui tadi adalah di sini 12 akar 2. Dari mana dapat 12 akar 2? Karena AH itu adalah diagonal bidang. HP sudah ada di sini 6. Untuk mencari AP kita terapkan trik yang kemarin sudah kita pelajari ya, supaya cepat. Gimana caranya? Oke, kita ubah dulu nih. AH itu kan 12 akar 2, sedangkan HP itu adalah 6. Maka 12 ini kita ubah supaya menjadi 6 ya, di luar akar itu menjadi 6. Menjadi 6 kali 2 akar 2. Kemudian 2-nya ini masuk ke dalam akar menjadi 4. Kan begitu, sehingga menjadi 6 akar 8. Jadi 12 akar 2 itu akan sama dengan 6 akar 8. Kemudian HP itu sama dengan 6 akar 1. Akar 1 karena di sini 6 saja kan, akar 1 itu ya udah 1 aja gitu. Barulah ketemu AP. Karena AP itu sisi miring, maka tinggal ditambah kan, yang di dalam akar itu tinggal ditambah 8 tambah 1 sehingga 6 akar 9. Akar 9 3, 6 kali 3 18. Maka ketemulah panjang AP itu adalah 18 gitu. Oke, sekarang langkah kedua sudah nih, menentukan panjang sisi segitiga bantu tersebut. Sekarang baru langkah ketiga, menggambar ruas garis yang tegak lurus dari titik ke garis yang ditanyakan. Oke, sekarang kita lihat. Nah, tadi AP sudah kita temukan 18, berarti PB juga 18. Sekarang segitiga bantu yang kita lihat adalah ABP ya, segitiga bantu ABP. Karena ini sama kaki, otomatis ini tegak lurus ya. Kemudian ini panjangnya 6, ini juga panjangnya 6.
kita sebut saja di sini adalah titik Q. Panjangnya adalah 12 akar 2. Dari mana dapat 12 akar 2? Panjang PQ ini kan ke sini. Dari sini ke sini. Dia akan sama dengan panjang dari diagonal bidang juga, ya, sama dengan HA. Sama juga panjangnya dengan GB. Jadi 12 akar 2. Oke, kita gambar nih ruas garis yang tegak lurus dari titik A ke garis BP. Seperti ini. Nah, kita sebut saja di sini adalah titik R. Jadi yang kita cari itu sekarang adalah AR itu panjangnya berapa? Itulah yang menjadi jarak dari titik A ke garis BP. Oke, sama dengan contoh soal yang pertama, ya. Jadi kita menggunakan luas segitiga dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, sudut pandang yang pertama sama, berarti kita pandang alasnya itu adalah PB. Kalau kita pandang PB sebagai alas, maka tingginya pasti adalah AR, gitu ya. Ketika kita pandang AB itu sebagai alas, maka PQ adalah sebagai tinggi, seperti itu. Maka terbentuklah persamaan yang ini. Jadi kuncinya di sini. Selanjutnya ya sudah, tinggal dihitung saja. 1/2-nya hilang. PB sudah ketemu 18, AR-nya yang akan kita cari, AB-nya itu 12, PQ-nya adalah 12 akar 2. Tinggal dihitung seperti ini. Ketemulah AR sama dengan 8 akar 2. Jadi jarak dari titik A ke garis BP itu adalah 8 akar 2. Oke, sudah ya. Itu contoh soal nomor 2. Soal yang ketiga. Kita lihat dengan kasus yang berbeda. Nah, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Tentukan jarak titik A, ya, jarak titik A ke garis CH. CH itu diagonal bidang, gitu ya. Oke, sama langkah yang pertama, buat segitiga bantunya. Oke, kita tarik garis dari A ke H, dari A ke C. Ketemulah segitiga bantu ACH, gitu ya. Setelah itu kita tentukan panjang dari sisi segitiga bantu tersebut. Nah, dari gambar ini kan bisa diperoleh nih bahwa AC sama dengan CH sama dengan HA itu adalah 12 akar 2. Kenapa 12 akar 2? Karena ketiga-tiganya ini adalah diagonal bidang, sehingga panjangnya sama. Berarti segitiga bantu yang terbentuk adalah segitiga sama sisi, seperti ini. Sama sisi dengan ukurannya 12 akar 2. Nah, langkah selanjutnya, gambar ruas garis yang tegak lurus dari titik ke garis. Berarti yang ditanyakan itu adalah A ke CH. Berarti kan dari sini ke sini. Inilah yang akan kita cari, AR. Ya. Jika segitiga bantu yang terbentuk itu adalah segitiga sama sisi, maka gunakanlah yang ini. T sama dengan setengah dikali A kali akar 3. Ya, T itu maksudnya adalah jarak dari titik ke garis. Dalam hal ini adalah AR. A itu adalah panjang dari sisi segitiga ini. Ya, sudah, tinggal kita terapkan. Berarti AR itu akan sama dengan setengah kali 12 akar 2. 12 akar 2-nya dari sini, ya. Panjang sisi segitiganya dikali akar 3. Sudah, tinggal dihitung. 12 dibagi 2, 6. Akar 2 kali akar 3, 6. Sehingga panjang AR adalah 6 akar 6. Jadi lebih simpel. Oke, gampang ya sampai sini. Insyaallah gampang. Oke, selanjutnya agar kalian bisa lebih memahami lagi apa yang telah kita pelajari tadi, silahkan dicoba. Jadi soalnya hampir mirip dengan yang tadi kita bahas. Tapi di sini diketahui panjang rusuknya itu 8 cm. Dan titik K adalah titik tengah ruas garis AB. Nah, ini titik K nih. Tengah-tengah ruas garis AB. Yang ditanyakan ini ada 3. Jarak titik H ke garis AG, jarak titik G ke garis HK, dan ketiga jarak titik G ke garis BD. Oke, silakan selamat mencoba. Tetap semangat belajarnya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Dan buat yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.